Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan The Jetis Channel. Kali ini kita akan membahas masih mengenai PPDB ya, karena ini musimnya lagi PPDB. Terutama adalah terkait dengan PPDB SMA untuk Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Ada beberapa informasi terbaru yang harus kita update ya untuk baik adik-adik calon peserta didik baru maupun untuk orang tua yang anaknya tahun ini akan masuk ke jenjang SMA. Ada beberapa poin penting yang kita update pada video kali ini karena terkait dengan juknis yang sudah beredar. Oke, kita langsung saja bahas. Yang pertama adalah terkait dengan jalur dan kuota dari PPDB. Terkait dengan jalur dan kuota PPDB SMA. Oke, ini adalah jalur dan kuota PPDB SMA untuk Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Seperti yang sudah diinformasikan pada video sebelumnya, ada 4 jalur yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Dan di sini di video ini kan saya lebih detailkan lagi terkait dengan kuotanya ya. Oke, kita pertama dengan zonasi. Zonasi di sini adalah yang berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah SMA yang akan dituju. Itu untuk jalur zonasi dan kuotanya adalah paling sedikit 55%. Paling sedikit ya. Paling sedikit 55%. Oke, itu untuk jalur zonasi. Kemudian untuk jalur afirmasi di sini paling sedikit adalah 20% ya. 20% di sini akan terbagi menjadi 4 bagian ya, 4 bagian lingkup yang lebih kecil dari jalur afirmasi. Jadi nanti jangan salah pandangan bahwa misalnya saya nakes ini diafirmasikan 20%. Masa baru segini sudah nggak masuk ya, jadi ada pembagiannya nanti di jalur afirmasi ya. Afirmasi paling sedikit 20% tapi terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah siswa miskin. Siswa miskin sudah dijelaskan di video sebelumnya siapa saja yang berhak untuk masuk dengan kategori afirmasi sebagai siswa miskin, dan ini kuotanya adalah 13%. Jadi masih ada sisa berapa? 7% ya. Sisa 7%. Ya, kemudian bagian yang kedua adalah yatim piatu. Yatim piatu orang tua yang meninggal karena terpapar COVID-19 ya. Karena terpapar COVID-19. Ini adalah paling banyak 2% ya. Paling banyak 2%. Paling banyak berarti maksimal 2% dari 20% afirmasi itu. Kemudian anak panti ini juga paling banyak adalah 2% ya. Paling banyak 2%. Kemudian anak nakes itu paling banyak 3% ya. Jadi paling banyak untuk anak nakes itu 3%. Jadi 20% di afirmasi itu terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah siswa miskin 13%, kemudian yatim piatu paling banyak atau maksimal 2%, anak panti paling banyak 2%, dan anak nakes paling banyak 3%. Ya, itu untuk jalur afirmasi. Ya, kemudian untuk selanjutnya adalah jalur prestasi. Jadi ini paling banyak 20% untuk jalur afirmasi. Kemudian untuk perpindahan tugas orang tua itu maksimal adalah atau paling banyak adalah 5%. Ya. Jadi itu adalah pembagian untuk kuota di masing-masing jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Oke. Kemudian kita bahas lagi, sebenarnya sudah dibahas di video sebelumnya terkait dengan jalur zonasi, yaitu jalur yang berdasarkan jarak terdekat domisili
dengan sesuai dengan kakak dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya, Jadi titik koordinat rumah itu menjadi sangat penting ya, sangat penting pada jalur ini karena didasarkan pada bagian itu. Jadi orang tua dan peserta didik SMP harus memastikan bahwa titik koordinat rumah yang diinputkan di data Dapodik SMP-nya itu benar-benar betul, benar-benar sesuai dengan KK yang dipunyai. Oke, itu. Kemudian untuk KK itu diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat itu 1 tahun. Kalau dulu 6 bulan ya, kalau nggak salah 6 bulan. Kalau sekarang itu paling singkat adalah 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Oke, kemudian yang ketiga, di sini pada tahun ini tidak diperlakukan SKD atau surat keterangan domisili kecuali dalam kondisi khusus, misalnya bencana alam atau bencana sosial. Kemudian untuk jalur zonasi juga ada kebijakan daerah, yaitu adanya zonasi khusus. Zonasi khusus itu paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum ada atau belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri. Jadi paling banyak 10% itu sudah masuk di dalam yang 55% tadi. Jalur zonasi 55%, di dalamnya 10% adalah jalur zonasi khusus, yaitu diperuntukkan bagi siswa yang alamatnya itu di kecamatan yang tidak ada SMA negeri atau SMK negeri. Tuh. Kemudian yang kelima, untuk CPD dari pondok pesantren berlaku zonasi sesuai dengan tempat kedudukan dari pondok pesantrennya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk jalur afirmasi yang 20% tadi ya. Jalur afirmasi sasarannya tentu saja adalah yang 4 bagian tadi, yaitu keluarga ekonomi tidak mampu yang 13%, kemudian ada yatim dan atau piatu ortu meninggal karena COVID itu yang maksimal 2%, kemudian anak panti yang maksimal 2% dan anak nakes maksimal 3%. Kemudian syarat untuk keluarga ekonomi tidak mampu yang pertama yang pasti adalah dia terdaftar dalam data DTKS dan dia mempunyai KIP. Tuh. Kemudian yatim dan piatu itu nanti berdasarkan data DP3AKP dari Provinsi Jawa Tengah. Ya, berarti seharusnya nanti dia sudah include otomatis di aplikasi PPDB SMA Provinsi Jawa Tengah. Kemudian anak panti juga seperti itu, jadi dari Dinas Sosial Provinsi Jateng, dan anak nakes juga dari data Dinkes Provinsi Jateng. Jadi berdasarkan pengalaman tahun yang lalu, kalau data Dinkes itu benar-benar harus diperhatikan juga oleh para orang tuanya yang masuk dalam kategori itu dan akan menggunakan kategori itu untuk mendaftar. Jadi pastikan untuk masuk ke dalam database dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Biasanya ada pendataan mungkin dari Dinas Kesehatan Kabupaten, nanti yang kemudian dikirim ke provinsi, dan Dinas Kesehatan Provinsi yang akan meng-SK-kan. Jadi harus dipastikan masuk ke dalam database tersebut. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua, yaitu bagi CPD yang memang mengikuti kepindahan tugas orang tua atau walinya, dan ini juga berlaku untuk anak guru. Kemudian yang kedua, tentunya dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi atau lembaga, kantor atau perusahaan. Kemudian itu sekurang-kurangnya pindah tugasnya adalah antar kabupaten. Jadi seperti yang video yang sebelumnya saya sampaikan bahwa tidak bisa perpindahan tugas orang tua hanya antar kecamatan A, kecamatan B dalam lingkup satu kabupaten itu tidak bisa. Jadi minimal harus antar kabupaten. Kemudian untuk jalur prestasi ini tentunya terbuka bagi CPD di dalam dan di luar wilayah zonasi. Jadi nanti seleksi berdasarkan nilai rapot plus bobot nilai prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Dan sebenarnya tidak harus punya piagam ya, kalau nilainya di rapot itu sudah bagus dan diyakini bisa bersaing dengan siswa lain di jalur prestasi, ya silakan daftar aja lewat jalur prestasi walaupun dia tidak mempunyai piagam.
Jadi bobot nilai prestasi kejuaraan, piagam, non akademik dan akademik itu akan ditambahkan kalau dia punya dan nanti dilampirkan pada saat pendaftaran. Kemudian untuk bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun ya sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Oke. Untuk seleksi sendiri sudah kemarin juga sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi zonasi yang pasti jarak tempat tinggal terdekat. Kemudian yang kedua kalau jaraknya sama itu nanti usia yang lebih tua. Kemudian afirmasi juga seperti itu, jarak tempat tinggal terdekat, kemudian usia yang lebih tua. Kemudian untuk perpindahan tugas orang tua, jarak tempat tinggal terdekat dan usia yang lebih tua. Kemudian untuk jalur prestasi yaitu bobot nilai tertinggi dan kalau misalnya sama ya nanti usia yang lebih tua yang akan lebih diutamakan. Itu untuk SMA ya. Dan video kali ini saya tidak akan bahas yang SMK ya. Nanti mungkin teman-teman dari SMK mungkin bisa bikin video tersendiri. Ya, untuk sertifikat akreditasi jadi ini menentukan poin ya, karena nanti ada di perhitungan poin nilai akhir di jalur prestasi ini cukup menentukan ya, karena ada poinnya ya. Misalnya untuk akreditasi A itu nilainya 1,0, akreditasi B itu 0,9, akreditasi C itu 0,8 dan kalau sekolah tidak terakreditasi itu poinnya 0,7. Tuh. Kemudian ini untuk form nilai rapot, jadi nanti dari pihak SMP akan membuat sebuah lembaran yang berisi nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Oke. Untuk bobot nilai prestasi kejuaraan itu ada 2 jenis ya. Yang pertama prestasi berjenjang, kemudian prestasi tidak berjenjang. Penjelasannya mengenai prestasi berjenjang dan prestasi tidak berjenjang ada di video sebelumnya, bisa cek di video sebelumnya. Kemudian untuk poinnya juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bisa cek di video sebelumnya ya. Kemudian untuk jadwal ada mungkin sedikit perubahan hanya terjadi di awal tahun ajaran baru ya. Kalau nggak salah di informasi awal itu disebutkan 15 Juli. Kalau di Swejuknis yang sekarang untuk awal tahun ajaran baru adalah tanggal 11 Juli 2022. Jadi penetapan zonasi 18 Mei 2022, kemudian 10 Juni 2022 itu pengumuman PPDB ya. Pengumuman tentang informasi PPDB ya. Kemudian tanggal 15 sampai dengan 28 Juni 2022 itu adalah pengajuan akun, verifikasi berkas dan aktivasi akun. Jadi 15 sampai dengan 28 Juni 2022. Kemudian untuk pendaftaran dan perubahan sekolahan pilihan itu dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai dengan 1 Juli 2022. Ya, 29 Juni dibuka pukul 7 sampai dengan 23.55, kemudian ditutup 1 Juli 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi tidak 24 jam ya dibukanya ya. Jadi dibuka itu tiap harinya mulai jam 7 sampai dengan 23.55. Begitu juga hari kedua dan seperti itu. Kemudian untuk evaluasi dan validasi tanggal 2 sampai 3 Juli 2022, kemudian pengumuman PPDB itu 4 Juli 2022. Selambat-lambatnya adalah pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk proses daftar ulang adalah tanggal 5 sampai 7 Juli 2022 dan untuk awal tahun ajaran baru yang sedikit berbeda dengan informasi awal bahwa awal tahun ajaran baru dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2022. Untuk alur pendaftaran, ini secara ringkasnya saja ya. Nanti mungkin nanti setelah ini saya akan buatkan untuk video tutorial untuk pendaftarannya ya nanti ya. Tapi ini saya sampaikan secara garis besar aja alur pendaftarannya seperti apa. Yang pertama adalah tentu saja CPD menyiapkan berkas persyaratannya ya.
Kemudian yang kedua, CPD mengakses laman situs PPDB online, yaitu ppdb.jatengprof.go.id. ppdb.jatengprof.go.id. Kemudian calon peserta didik baru mengisi formulir ajuan akun, kemudian melakukan aktivasi akun secara online. Kemudian CPD baru login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password. Kemudian CPD baru mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan. Jadi tetap mengunggah dan mengupload dokumen persyaratannya. Kemudian yang keenam adalah CPD melakukan verifikasi dokumen di SMK, SMA atau SMK negeri terdekat. Jadi setelah mengupload, calon peserta didik baru itu perlu melakukan verifikasi secara langsung di sekolah SMA atau SMK negeri terdekat ya, yang terdekat. Jadi tidak harus di SMA atau SMK yang dituju pada saat pendaftaran. Setelah itu, yang poin ketujuh adalah CPD baru melakukan pemilihan sekolah itu di saat pendaftaran. Kemudian CPD baru mencetak tanda bukti pendaftaran, dan yang ke-9 CPD baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di halaman situs ppdb.jatengprof.go.id. Oke, untuk pilihan kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya. Silakan bagi yang belum paham terkait dengan pilihan bisa melihat video sebelumnya. Dan itu adalah update informasi terbaru yang bisa saya sampaikan terkait dengan PPDB SMA tahun 2022 khususnya untuk Provinsi Jawa Tengah. Silakan kalian simak terus video-video di channel ini. Jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait dengan khususnya kali ini terkait dengan PPDB SMA Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.